Australia negara di Oseania. Australia, resminya Persemakmuran Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, dan Selandia Baru di tenggara. Dengan wilayah seluas 7.617.930 km persegi, Australia adalah negara terbesar di Oseania dan terbesar ke-6 di dunia. Australia adalah benua berpenghuni yang paling tua, paling rata dan paling kering, dengan tanah yang paling tidak subur. Australia adalah negara megadiversitas, dan ukurannya yang demikian luas telah menjadi ruang bagi berbagai macam lanskap dan iklim, dengan gurun di kawasan pedalaman, hutan hujan tropis di timur laut, dan pegunungan di tenggara. Nenek moyang aborigin Australia mulai berdatangan dari Asia Tenggara sekitar 65.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh aborigin. Sesampainya melalui laut, mereka menetap di benua itu dan telah membentuk sekitar 250 kelompok bahasa yang berbeda pada saat pemukiman Eropa, mempertahankan beberapa tradisi seni dan agama yang paling lama dikenal di dunia. Sejarah tertulis Australia dimulai dengan penjelajahan maritim Eropa di Australia. Penjelajah asal Belanda, Willem James Zoon, adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Australia pada tahun 1606. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Pada tahun 1770, penjelajah Inggris, James Cook, memetakan dan mendaku pantai timur Australia atas nama Inggris Raya, dan armada pertama kapal Britania tiba di Sydney pada tahun 1788 untuk mendirikan koloni penjara New South Wales, yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788, meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26 Januari 1788. Penduduk keturunan Eropa kian bertambah banyak dalam beberapa dasawarsa berikutnya, dan pada akhir demam emas yaitu pada dasawarsa tahun 1850-an, sebagian besar benua Australia telah dijelajahi oleh pemukim asal Eropa dan berdirilah 5 koloni Britania berpemerintahan mandiri. Parlemen demokratis secara bertahap dibentuk pada abad ke-19, yang berpuncak pada pemungutan suara untuk mendirikan federasi 6 koloni dan membentuk Persemakmuran Australia pada 1 Januari 1901. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil, dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran yang menganut ekonomi pasar. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama, yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di wilayah ibu kota Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama. Secara politis, Australia adalah monarki konstitusional parlementer federal, yang terdiri dari 6 negara bagian dan 10 teritori. Populasi Australia yang berjumlah hampir 26 juta. Sangat terurbanisasi dan sangat terpusat di pesisir timur.
Canberra adalah ibu kota negara, sedangkan kota terpadat dan pusat keuangannya adalah Sydney. 4 kota terbesar berikutnya adalah Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Demografi Australia telah dibentuk oleh imigrasi selama berabad-abad. Jumlah imigran adalah sekitar 30% dari populasi negara itu dan hampir separuh warga Australia memiliki setidaknya 1 orang tua yang lahir di luar negeri. Sumber daya alam Australia yang melimpah dan hubungan perdagangan internasional yang diupayakan dengan baik sangat penting bagi perekonomian negara, yang menghasilkan pendapatannya dari berbagai sumber termasuk jasa, ekspor hasil pertambangan, perbankan, manufaktur, pertanian, dan pendidikan internasional. Australia adalah negara yang sangat maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi. Pada tahun 2022, Australia merupakan ekonomi terbesar ke-14 di dunia dengan pendapatan per kapita tertinggi ke-9. Pada tahun 2021, Australia menempati peringkat indeks pembangunan manusia tertinggi ke-5. Australia adalah penguasa kawasan dan memiliki belanja militer tertinggi ke-13 di dunia. Australia menempati peringkat di antara yang tertinggi di dunia dalam hal kualitas hidup, demokrasi, kesehatan, pendidikan, kebebasan ekonomi, kebebasan sipil, keamanan, dan hak politik, dengan semua kota besarnya mencapai tingkatan yang luar biasa dalam survei kelayakan Huni Komparatif Global. Australia adalah anggota grup-grup internasional, termasuk PBB, G20, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Organisasi Perdagangan Dunia, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, Sekretariat Komunitas Pasifik, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, dan organisasi-organisasi pertahanan keamanan AUKUS, Five Eyes, dan Dialog Keamanan Kuadrilateral. Etimologi: Australia berasal dari kata Australis yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Negara ini dalam ragam percakapan sering disebut sebagai Oz sejak awal abad ke-20. Aussie adalah istilah percakapan bagi orang bangsa Australia. Legenda-legenda tentang Terra Australis, tanah asing di selatan, berasal dari zaman Romawi, dan merupakan tempat yang lumrah dalam geografi abad pertengahan, meskipun tidak berdasarkan pada pengetahuan benua terdokumentasi manapun. Temuan bangsa Eropa berikutnya, nama-nama untuk daratan luas Australia seringkali dirujuk sebagai Terra Australis yang masyhur. Penggunaan terdini kata Australia yang terdokumentkan dalam bahasa Inggris adalah pada tahun 1625 dalam A Note of Australia del Espiritu Santo, yang ditulis oleh Master Hakluyt, dan diterbitkan oleh Samuel Purchas dalam Hakluytus Postumus, sebuah kesalahan dari nama Spanyol asli Australia del Espiritu Santo untuk sebuah pulau di Vanuatu. Bentuk kata sifat bahasa Belanda. Australis C digunakan dalam buku berbahasa Belanda di Batavia, Jakarta, pada tahun 1638, yang merujuk pada daratan yang baru saja ditemukan di selatan Australia, kemudian digunakan dalam terjemahan tahun 1693 dari Les Aventures de Jacques Sadour dan Sladchou Verte et le Voyage de la Terre Australe, sebuah novel Perancis tahun 1676 karya Gabriel de Foigny, di bawah nama pena Jacques Sadour. Merujuk seluruh wilayah Pasifik Selatan. Alexander Dalrymple menggunakannya dalam An Historical Collection of Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean pada 1771. Di akhir abad ke-18, nama tersebut digunakan untuk merujuk Australia secara lebih spesifik, dengan pakar botani George Shaw dan Sir James Smith menulis tanah yang luas, atau tepatnya benua, Australia, Australasia, atau Belanda Baru. Dalam bukunya dari tahun 1793 Zoology and Botany of New Holland, dan James Wilson menyertakannya pada sebuah diagram dari tahun 1799.
Hingga permulaan abad ke-19, Australia lebih dikenali sebagai Belanda Baru, nama yang pertama kali diberikan oleh penjelajah Belanda, Abel Tasman, pada tahun 1644, sebagai New Holland, dan selanjutnya diinggriskan. Terra Australis masih belum ramai digunakan. Seperti dalam naskah ilmiah, kali pertama Australia resmi digunakan adalah pada bulan April 1817, ketika Gubernur Lachlan Macquarie mengakui penerimaan peta Australia milik Flinders dari Henry Bathurst. Pada bulan Desember 1817, Macquarie menyarankan kantor kolonial agar istilah itu segera digunakan. Pada tahun 1824, kantor Angkatan Laut setuju bahwa benua itu akan secara resmi disebut Australia. Penggunaan nama baru yang diterbitkan secara resmi pertama kali muncul bersamaan dengan penerbitan The Australia Directory pada tahun 1830 oleh kantor hidrografi. Nama Australia dipopulerkan oleh penjelajah Matthew Flinders, yang memaksakannya agar dapat diadopsi secara resmi sejak tahun 1804. Ketika menyiapkan manuskrip dan diagramnya untuk sebuah karya dari tahun 1814, berjudul A Voyage to Terra Australis, dia diikuti oleh rekannya Sir Joseph Banks untuk menggunakan istilah Terra Australis karena istilah tersebut adalah yang paling merakyat. Flinders melakukan hal itu, tetapi dia memberikan catatan kaki, "Aku mengizinkan diriku sendiri untuk melakukan sembarang inovasi terhadap istilah asli, tampaknya ia akan berganti menjadi Australia, sebab lebih terasa nyaman di telinga, dan ia adalah perpaduan nama-nama bagian bumi lain yang sama hebatnya." Inilah satu-satunya kemunculan kata Australia di dalam naskah itu, tetapi dalam lampiran III, General Remarks, Geographical and Systematical, on the Botany of Terra Australis karya Robert Brown, menggunakan bentuk kata sifat Australian di dalam makalah itu. Meskipun konsepsi yang merakyat, buku tersebut tidak bersifat instrumental dalam pengadopsian nama itu. Nama itu secara bertahap mulai dapat diterima selama 10 tahun berikutnya. Lachlan Macquarie, seorang gubernur New South Wales, menggunakan kata ini dalam surat-suratnya yang dikirimkan ke Inggris, dan pada 12 Desember 1817 Macquarie mengatakan kepada kantor kolonial bahwa kata itu diadopsi secara resmi. Pada 1824, Angkatan Laut Inggris setuju bahwa benua itu secara resmi akan disebut sebagai Australia. Dalam ragam percakapan, nama-nama untuk Australia adalah Aus dan Down Under, negeri di bawah. Julukan lain misalnya Tanah Besar di Selatan, The Lucky Country, negara yang terbakar matahari, dan Tanah Coklat yang luas. Yang tua terakhir berasal dari puisi tahun 1908, karya Dorothy Mackellar, yang berjudul My Country. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,